Ya pemirsa, saya Vivi Alaida Yahya dan Anda menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih, banyak beredar broadcast message atau pesan melalui jaringan sosial media maupun chatting soal makanan dan minuman yang bisa menyembuhkan penyakit tertentu. Nah sayangnya, tidak semua pesan yang beredar itu tepat, bahkan bisa membahayakan manusia. Dan untuk itu di studio kami ingin kali ini mengklarifikasi untuk menjadi seorang pasien yang jauh lebih cerdas. Jangan sekedar percaya dengan broadcast message yang hadir di gadget kita. Dr. Tan Shot Yen, Anda termasuk. Ini ada saya mau bacakan ya Dr. Tan Shot Yen. Ini dari Anda, broadcast message, saran kesehatan, nasihat kesehatan dari Dr. Tan Shot Yen. Ini salah satunya saya bacakan adalah jangan minum lemon ditambah air panas karena akan menjadi racun. Itu benar Anda yang ada ngomong? Yang catut nama saya. Jadi salah itu? Salah, bukan main. Jadi nggak heran nanti ada teman sejawat yang baru yang akan mengatakan bahwa kamu tuh tumben sekarang ngurusin orang makan lemon. Oke, jadi itu salah ya? Salah banget, kabar baiknya saya cukup terkenal buat dicatut. Nah, ya. Dan bukan saja yang dicatut adalah nama Dr. Tan Shot Yen, tapi ini salah satunya Institute of Health Science. Nih katanya, jadi nama-nama misalnya memberikan tips kesehatan, jangan makan singkong atau jangan makan apa itu ada. Betul, jadi Institute of Health Science yang ada di Sweden Research Bioscience di Baltimore itu pernah dicatut namanya di dalam broadcast yang mengatakan bahwa disinilah dimana jus jengkol, jus lemon itu pernah diteliti. Lalu kemudian faktanya padahal kenyataannya Health Science Institute of Baltimore tidak pernah memberikan rilis seperti itu. Dan mereka mengatakan bahwa siapapun yang mencatut nama kami sayang banget itu justru menyebabkan suatu hal yang sangat membahayakan. Karena kenyataannya the most troubling is that it is giving false. Jadi merupakan suatu pernyataan yang sangat salah or untested medical advice. Jadi merupakan suatu nasihat medis yang belum pernah terujikan kepada orang-orang yang justru menderita penyakit berat. Jadi hati-hati banget dengan orang mengatakan bahwa ini sudah diuji, sudah merupakan pernyataan dari health science sebelah mana. Jadi ya itulah problem kita sekarang. Oke, katakanlah kita terima berbagai broadcast message ya. Kita sebagai orang yang pegang dan membaca, itu bagaimana seharusnya kita menyikapi? Bagaimana kita bisa bersikap kritis gitu? Nah itu salah satu gunanya kenapa kita punya dokter keluarga. Ya jangan sampai dokter keluarganya juga baca lalu dia percaya lagi, itu juga repot. Nah saya menghimbau bagi orang-orang yang sering mendapatkan message seperti ini yang sangat mengerikan kalau Anda baca di situ ya kan. Ada yang mengatakan rebus ini, rebus itu. Rebus, nah ini dok, ini sangat populer nih. Berapa 7 lembar, ada angka 7-nya lagi. Makanya, 7 lembar daun dosis sirsak, lagi, ya. kemudian 3 gelas direbus, kemudian diminum sebagai obat kanker. Luar Maka biasa. dari itu, lalu kemudian menggunakan kadang-kadang kalimat agama, insya Allah. Ya apabila Tuhan mengizinkan, ya ini membuat orang jadi seakan-akan oke, kalau ini semacam message atau pesan yang sudah diklaim kebenarannya kalau Allah mengizinkan kita akan sembuh, so kita akan menjadi sembuh. So kita bukan mengadu, mengkonfrontir tentang keyakinan beragama. Memang ada benar kalau mungkin bukan itu fokusnya, tapi bukan fokusnya pada merebus 7 lembar daun sirsak. Dan ini dok, ini juga kita dapatkan ini benar nih. Ini 1 gelas sari air lemon, air jahe, bawang putih, dan cuka apel. Nah, ini semua itu perutnya rusak semua. Dididihkan dan bisa menyembuhkan. Dan ini katanya anti operasi bypass. Iya, makanya ini salah total. Ini ngerinya bukan main. Jadi bayangin kalau kita punya orang tua atau punya suami amit-amit yang sudah punya penyempitan pembuluh darah jantung utama sudah sampai 80% penyumbatan dan dokter mengatakan siap pasang ring atau di stent, atau bahkan kalau rusaknya udah cukup banyak kita mengatakan bypass, lalu dia mengatakan bismillah tanpa pakai bypass, lalu orangnya bisa sembuh. So nanti malam ada orang yang serangan jantung dan fatal sekali. Karena hanya percaya yang seperti ini. Begitu ya. Jadi ini adalah sesuatu message yang barangkali kita menghargai upaya baik orang untuk memberikan suatu nasihat kebaikan. Tapi alangkah baiknya kalau kita stop sampai di situ, kalau kita sendiri yakin bahwa apalagi kalau sudah dikonfrontasikan dengan dokter keluarga kita mengatakan bahwa ini tidak benar sama sekali. Oke, ini ada lagi yang cukup populer, ini adalah
singkong karena mengandung linamarin. Saya tidak Oke. tahu itu apa Oke, artinya. Tapi barangkali- ini singkong ini fungsinya untuk menyembuhkan kanker juga. Oke, begini. Klaimnya seperti Begitu. itu. Nah, sekarang kita harus membedakan ada dua isu di dalam nutrisi. Pertama, kita bicara tentang yang disebut sebagai functional food. Functional food itu adalah makanan-makanan yang pernah kita bahas sebelumnya, yang kita anggap dulu sebagai kita sebut sebagai superfood, makanan-makanan yang mempunyai fungsi ekstra. Kalau kita makan secara rutin, itu akan mencegah berbagai macam penyakit yang kemudian hari dipercaya bahkan bisa membuat kita menjadi bermasalah seperti kanker, serangan jantung dan sebagainya. Tapi sekali lagi namanya functional food, bukan berarti untuk mentreatment. Nah, tolong bedakan untuk sistem pencegahan dengan yang disebut dengan sistem terapi. Nah, pencegahan pun kita juga mesti melihat berbagai macam sisi dari kehidupan manusia. Percuma Anda makan superfood, makanannya beraneka ragam, bagus, organik, tapi Anda masih punya kebiasaan merokok. Ya, Anda masih punya stres berlebihan dalam hidup Anda, ya kan? Jadi itu jelas tidak masuk akal. So, kita kenali istilah functional food yang kita makan sebagai makanan harian. Lalu ada lagi yang kita sebut sebagai bukan makanan, tetapi suatu zat yang sebetulnya merupakan metabolit sekunder dari tumbuh-tumbuhan yang barangkali harus kita ekstrak terlebih dulu atau kita menggunakan cara-cara tradisional direbus atau dikukus dan sebagainya sehingga menghasilkan sesuatu. Contoh paling gampang, daun jambu klutuk. Daun jambu klutuk itu dipercaya mempunyai yang namanya zat bernama tanin. Tanin itu dalam metabolit sekunder yang oleh si jambunya sendiri, tanin dipakai secara alamiah untuk mencegah supaya tidak ada lawan musuh-musuhnya dari si pohon jambu untuk bisa menyerang dia. Tapi oleh manusia tanin dipakai sebagai obat anti untuk mengentalkan Meringankan diare kan, ya? mengentalkan karena dia sifatnya astringent, mengentalkan kotoran. Jadi kita tidak lagi diare seperti air sor Oke, gitu. jadi sampai tahap itu masih Sampai oke. tahap itu. Tetapi yang tidak boleh. Yang tidak boleh kalau kita sudah kolera atau sudah muntaber sampai betul-betul dehidrasi dan kita masih terus maksain pakai air daun jambu dan pakai teh pahit misalkan. Jelas Oke. itu tidak masuk akal. Nah, bagaimana dengan kolang-kaling? Kolang-kaling, kemudian ada juga jus jengkol yang punya khasiat luar biasa. Kalau kita baca, Ngeri banget. kalau kita baca di berbagai broadcast message begitu ya. 10.000 kali kemampuan kemoterapi daripada yang ada di rumah sakit. Itu ngerinya bukan main. Oke, apa yang salah dari pengertian? Karena kan tidak mungkin ya, maksudnya tidak mungkin ini tiba-tiba orang membuat, pasti ada sumbernya. Sumber informasi bahwa kolang-kaling ini adalah sifatnya analgesik begitu. Saya selama seminggu melakukan yang disebut dengan investigasi, penelusuran. Sampai saya minta tolong kepada beberapa rekan saya, sahabat-sahabat saya. Terima kasih kepada ibu, yang beberapa orang ibu yang saya kenal sebagai PhD juga termasuk Dr. Lili Indrawati dari Universitas Yarsi, juga Ibu Miranti, dan beliau itu berusaha untuk bekerja sama dengan saya mencari tentang literatur yang disebut sebagai ensiklopedi maupun farmakope herbal. Tentang kolang-kaling. Oke, nah ini lebih jauh tentang kolang-kaling. Iya. Apakah benar atau memang sekedar mitos? Kita bahas setelah yang satu ini ya, Dok ya. Kita tahan dulu. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami. Selamat pagi Indonesia, segera kembali.